Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat bertanya apa yang dirasakan almarhum orang tua atau ahli kubur saat kita melakukan ziarah ke makam dan mendoakan mereka? Dalam kitab Ar-Ruh, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa para ulama salaf sepakat jika mayit bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup dan mengetahui siapa yang menziarahinya. Syekh Muhammad As-Sangkiti berkata, "Semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa perlunya ahli kubur kepada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya tahu." Utsman bin Shahwab, salah seorang ulama salaf, pernah bercerita tentang ibunya yang sudah meninggal. Dan diketahui ibu Utsman bin Shahwab termasuk seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya akan meninggal dunia, Utsman lantas mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian Utsman mendengar ibunya berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaranku, alam hidupku dan setelah kematianku. Jangan engkau abaikan diriku ketika mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku." Tak lama kemudian ibunya meninggal dunia. Hari-hari berikutnya setelah ibunya dimakamkan, Utsman bin Shahwab selalu menyempatkan waktunya untuk berziarah ke makam sang ibu, khususnya setiap hari Jumat. Dirinya selalu berdoa agar ibunya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memohon doa untuk semua ahli kubur di situ. Hingga pada suatu malam, Utsman bin Shahwab bermimpi berjumpa dengan ibunya. Utsman bertanya, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Lalu sang ibu menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Alhamdulillah, aku ditempatkan di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri kain sutra. Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Sang ibu menjawab, "Iya, jangan engkau tinggalkan ziarah yang sering kau lakukan kepada kami. Sungguh, aku sangat senang kedatanganmu pada hari Jumat. Kami selalu menantikan kunjungan dari keluargamu." Dalam mimpi tersebut, ibu Utsman juga menceritakan setiap anaknya berziarah ke makamnya, maka tetangga makam lainnya akan berkata, "Ini anakmu sudah datang," dan ibu Utsman merasa senang. Orang-orang yang dimakamkan di sekitarnya juga ikut senang. Di dalam kitab yang sama juga diceritakan, ada seorang anak yang bernama Fadl bin Muawik. Kematian sang ayah membuat Fadl bin Muawik mengalami kesedihan mendalam, sehingga setiap hari ia selalu mendatangi kuburan sang ayah karena sangat merindukannya. Pergantian waktu membuat Fadl bin Muawik secara perlahan berhasil memulihkan rasa sedihnya, sehingga ia mengurangi intensitas kunjungannya ke kuburan sang ayah. Suatu saat, Fadl bin Muawik menziarahi kuburan sang ayah. Saat itu ia merasa kantuk yang luar biasa dan akhirnya tertidur di depan pusara sang ayah. Di dalam tidurnya, ia melihat pusara sang ayah terbelah dan ayahnya sedang duduk di dalam pusara lengkap dengan pakaian kafannya, serta dengan kondisi, bentuk, dan warna sebagaimana manusia yang telah meninggal. Situasi tersebut membuat Fadl bin Muawik ketakutan dan memicu tangisan. Tiba-tiba sang ayah berkata, "Wahai anakku, apa yang membuatmu mengurangi intensitas ziarahmu kepadaku?" Fadl bin Muawik menjawab, "Apakah ayah mengetahui kedatanganku di pusara ayah? Setiap alpamu dari kunjunganmu ayah mengetahuinya. Kebahagiaan ayah di alam kubur adalah ketika engkau datang menziarahi ayah. Dan tidak hanya ayah yang bahagia, tetapi ahli-ahli kubur di sekitar ayah juga bahagia karena mendapatkan sepercik kebahagiaan dari doa dan salammu," ungkap sang ayah. Sejak saat itu, Fadl bin Muawik kembali meningkatkan intensitas kunjungannya ke pusara ayahnya. Dalam peristiwa lain juga dikisahkan bagaimana yang dirasakan ahli kubur saat kita mendoakan mereka. Salah seorang ulama salaf bernama Bashishar bin Ghalib, ia berkata, "Aku bermimpi bertemu Rabi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu, ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai kepada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra.'
Aku berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Ia menjawab, begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang di dalamnya itu. Lalu dikatakan kepadanya, terimalah, ini hadiah si fulan kepadamu. Nah, sahabat surga, itulah kisah yang menunjukkan perasaan bahagia dari ahli kubur ketika dijarahi dan didoakan. Jadi, benar saja jika orang tua atau keluarga yang sudah meninggal mengetahui jika ia sedang dijarahi dan didoakan, sebagaimana yang diriwayatkan. Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah ada di antara orang muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya kepadanya hingga dia membalas salam itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia mendengarnya dan menjawab perkataannya hingga dia bangkit. Dalam As-Sahihain diriwayatkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar dari kalangan musyrikin Quraisy dan melemparkannya ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Kemudian beliau mendekat dan berdiri di dekat mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rob kalian adalah benar? Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Robku kepadaku adalah benar. Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Rasulullah menjawab, demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Diriwayatkan juga bahwa ahli kubur dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringinya saat mereka meninggalkan kuburnya. Nah, itulah video singkat yang semoga bermanfaat. Sekian video dari kami, semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.